Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Revani Nurjauza akan mencoba menyampaikan materi tentang teknik pembesaran ikan berdasarkan referensi dari UPTD Balai Benih Ikan Separai. Proses persiapan dimulai dengan pengeringan kolam selama 3 hingga 7 hari. Tujuannya adalah untuk membunuh patogen, hama, dan organisme berbahaya yang tersisa dari siklus budidaya sebelumnya. Setelah kering, kolam dibersihkan dari lumpur berlebih dan kotoran yang menumpuk di dasar. Langkah berikutnya adalah pengapuran menggunakan kapur dolomit atau kapur pertanian dengan dosis sekitar 100 hingga 200 gram per meter persegi. Pengapuran berfungsi untuk menstabilkan pH tanah, membunuh sisa patogen, dan memperbaiki struktur tanah dasar kolam. Setelah pengapuran, dilakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang dengan dosis 250 sampai 500 gram per meter persegi. Pemupukan ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan pakan alami berupa plankton di dalam kolam. Kolam kemudian diisi air secara bertahap hingga mencapai kedalaman optimal antara 80 hingga 120 cm. Pemasangan aerator atau kincir air juga dilakukan jika kepadatan ikan tinggi guna menjaga kadar oksigen terlarut tetap mencukupi. Pembentukan media budidaya, yaitu proses menyiapkan lingkungan air kolam agar siap dan kondusif untuk kehidupan ikan. Setelah kolam terisi air, dilakukan proses fermentasi air selama 7 hingga 10 hari sebelum benih ditebar. Pada masa ini, pupuk yang telah diberikan akan terurai dan memicu pertumbuhan fitoplankton dan zooplankton. Untuk mempercepat dan menyeimbangkan ekosistem kolam, ditambahkan probiotik atau bakteri pengurai yang baik. Probiotik ini membantu mengurai senyawa beracun seperti amonia dan nitrit yang dapat membahayakan ikan. Parameter kualitas air yang wajib diukur pada tahap ini diantaranya pH yang ideal berada di sekitar 6,5 hingga 8,5, suhu air antara 26 hingga 30 derajat Celcius, kadar oksigen terlarut atau DO di atas 5 mg per liter, serta kadar amonia di bawah 0,1 mg per liter. Tanda bahwa air kolam sudah siap untuk ditebari benih adalah warna air yang berubah menjadi hijau kecoklatan, yang menandakan plankton telah tumbuh subur dan ekosistem kolam sudah terbentuk dengan baik. Ketiga, penebaran benih. Benih ikan nila yang siap tebar umumnya berukuran 5 hingga 7 cm dengan bobot sekitar 3 hingga 5 gram per ekor. Ciri benih yang sehat dan unggul yaitu gerakannya lincah dan aktif, tubuhnya tidak cacat, warnanya cerah dan seragam, serta bebas dari tanda-tanda penyakit seperti luka atau sisik yang mengelupas. Sebelum benih ditebarkan, wajib dilakukan proses aklimatisasi, yaitu menyesuaikan suhu air dalam wadah pengangkut benih dengan suhu air kolam. Caranya, kantong plastik berisi benih direndam di permukaan kolam selama 15 hingga 30 menit. Setelah itu, kantong dibuka perlahan dan air kolam sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam kantong agar ikan menyesuaikan diri. Waktu penebaran terbaik adalah pada pagi hari pukul 6 pagi sampai jam 8 pagi, atau sore hari jam 4 sampai jam 6 sore, saat suhu air lebih stabil dan ikan tidak mengalami stres akibat panas. Pada tebar ideal untuk ikan nila dalam kolam adalah 10 hingga 20 ekor per meter persegi, tergantung sistem budidaya yang digunakannya. Benih ditebarkan secara perlahan dari tepi kolam, bukan dilemparkan ke tengah agar tidak mengalami cedera. Pemeliharaan. 1. Pemberian pakan. Jenis pakan yang digunakan adalah pelet komersial dengan kandungan protein 25 hingga 32%. Disesuaikan dengan ukuran dan fase pertumbuhan ikan.
Pakan diberikan sebanyak 2 hingga 3 kali sehari pada saat pukul 7, 12, dan 5 sore. Dosis pemberian pakan mengikuti metode at satiation atau sampai ikan kenyang dengan patokan 3-5% dari total biomasa ikan per hari. Pemberian pakan berlebih harus dihindari karena sisa pakan yang mengendap akan meningkatkan kadar amonia dan memperburuk kualitas air. B. Monitoring kualitas air. Pengecekan dilakukan minimal 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Tanda-tanda kualitas air memburuk diantaranya air berubah warna menjadi hitam atau keruh pekat, berbau busuk seperti telur busuk, serta ikan terlihat megap-megap di permukaan kolam mencari oksigen. Untuk menjaga kualitas air, dilakukan pergantian air sebesar 20 hingga 30% dari volume total setiap 3 hingga 7 hari sekali. Penambahan probiotik secara berkala juga dilakukan untuk membantu mengurai limbah organik di dasar kolam. Hama dan penyakit. Penyakit yang sering menyerang ikan nila antara lain cak merah yang disebabkan bakteri Aeromonas hydrophila. Ditangani dengan penambahan garam ikan dan antibiotik sesuai dosis. Pencegahan penyakit jauh lebih baik daripada pengobatan, yaitu dengan menjaga kebersihan kolam, memberikan probiotik secara rutin, dan tidak melakukan penebaran ikan yang terlalu padat. Monitoring pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan ikan dilakukan melalui sampling bobot setiap 2 minggu sekali. Dari data sampling dihitung nilai ADG atau pertambahan bobot harian rata-rata serta FCR sebagai indikator efisiensi pakan. Panen dan pasca panen. Ikan nila umumnya siap dipanen setelah masa pemeliharaan 3 hingga 4 bulan dengan bobot mencapai 250 hingga 400 gram per ekornya. Ukuran yang paling diminati pasar konsumen. 1 hari sebelum panen, ikan dipuasakan terlebih dahulu. Tujuannya agar pencernaan ikan bersih dari sisa pakan, sehingga kualitas air lebih baik dan daya tahan selama pengangkutan meningkat. Teknik panen yang digunakan bisa berupa panen selektif, itu memilih ikan yang besar saja menggunakan jaring, atau bisa juga dengan panen total, yaitu mengeringkan kolam dan memanen semua ikan sekaligus. Setelah dipanen, ikan segera disortasi berdasarkan ukuran dan grading berat. Untuk ikan hidup, dikemas dalam wadah beroksigen atau drum beraerator untuk menjaga vitalitas selama pengiriman. Pemasaran dapat dilakukan ke pengepul, pasar tradisional, restoran, atau langsung kepada konsumen akhir. Tahap ini ditutup dengan pencatatan hasil produksi meliputi total bobot panen, nilai FCR akhir, dan perhitungan keuntungan bersih sebagai bahan evaluasi untuk siklus budidaya berikutnya. Demikian pemaparan mengenai teknik pembesaran ikan berdasarkan referensi dari UPTD Balai Benih Ikan Ciparai. Semoga bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi yang baik.